Halo, ketemu lagi nih kita. Kali ini kita mau bahas satu berita yang jujur aja cukup bikin resah ya. Ini dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Sumber kita artikel CNN Indonesia tanggal 21 Mei 2025. Topiknya soal dugaan tindakan, kurang pantas lah ya, dari seorang guru ke murid-muridnya. Murid SD lagi. Ya, tujuan kita di sini mau coba bedah bareng gimana sih detail kejadian yang dilaporin ini, terus gimana juga respons pihak berwenang. Semuanya berdasarkan info di artikel itu ya. Oke deh, mari kita coba lihat lebih dalam. Informasinya, jadi ini kejadiannya di SD Negeri Lobolau, itu di Kabupaten Saburajua, NTT. Ada guru inisialnya BEKD. Nah, dia ini dilaporin ke polisi sama orang tua murid. Tuduhannya ini, wah, serius banget. Menurut laporan itu, BEKD ini diduga nunjukin video sama gambar porno. Dan ini nggak ke 1-2 anak, tapi ke semua murid kelas V. Ada 24 anak katanya. Jumlahnya lumayan banyak ya. Betul. Dan yang menarik juga dari laporan ini, gimana respons awalnya pihak berwenang. Kayaknya cukup cepet ya. Di artikel disebut kalau Polres Saburai Jua itu di bawah Polda NTT udah langsung mulai penyelidikan. Oh, jadi langsung gerak cepat ya polisinya? Iya, respons cepat ini kan penting banget ya, apalagi kalau kasusnya melibatkan anak-anak gini, krusial. Terus ada konfirmasi juga dari Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra. Dikutip di situ, dia bilang, guru BEKD ini udah diperiksa. Barang buktinya juga, yaitu handphone guru itu, nah itu udah diamankan polisi. Buat penyelidikan lebih lanjut katanya. Ini langkah penting ya buat bukti. Tapi ada lagi nih, laporannya nggak cuma soal video atau gambar itu aja. Ternyata BEKD ini juga diduga meragain gerakan tangan, gerakan yang berbau seksual gitu ke murid-muridnya. Jadi ada dugaan komunikasi nonverbal yang nggak pantas juga, kompleks jadinya ya. Iya, betul. Situasinya jadi makin rumit. Nah, terus fokusnya kan pasti ke anak-anaknya ya. Gimana kondisi mereka? Laporannya bilang proses klarifikasi sama pemeriksaan ke-24 anak ini udah dilakuin. Status mereka kan korban atau saksi ya. Saksi lain juga diperiksa. Itu proses pemeriksaannya gimana? Anak-anak kan butuh perlakuan khusus ya? Nah, ini yang bagusnya ditekankan di artikel. Pemeriksaan anak-anak ini didampingi. Ada dari dinas sosial, pihak terkait lain juga hadir. Ini nunjukin ada perhatian soal potensi trauma ya. Bahkan disebut juga bantuan psikologis buat mereka lagi difasilitasi. Kerjasama tuh sama UPTD PPA Provinsi NTT. Itu kan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Emang tugasnya di situ. Oke, jadi ada upaya pendampingan ya. Itu bagus banget sih. Terus proses hukumnya gimana kelanjutannya? Dari sisi hukumnya, Polres Saburai Jua katanya udah ngelakuin gelar perkara. Itu kayak nentuin awal gitu, cukup bukti nggak buat lanjut ke penyidikan. Dan pemeriksaan lanjutan juga lagi jalan. Kabid Humas Polda NTT juga dikutip di situ, negasin komitmen mereka. Katanya bakal ditangani transparan, adil, dan yang paling penting ya mengutamakan perlindungan hak anak. Itu pernyataannya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya dari artikel ini, ada laporan dugaan serius banget ke guru SD, korbannya diduga 24 murid kelas 1, polisi udah bergerak, periksa, amankan bukti. Dan yang penting juga ada upaya pendampingan psikologis buat anak-anaknya. Gitu ya kira-kira? Iya, tepat. Itu poin-poin utamanya dari laporan yang ada. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya intinya, kita lihat ada dugaan kasus serius di dunia pendidikan di NTT. Kasus ini lagi ditangani pihak berwenang, fokusnya di investigasi, tapi juga ada perhatian ke perlindungan anak-anak yang terdampak. Betul sekali. Ini jadi semacam pengingat ya buat kita semua. Soal kerentanan anak di tempat yang harusnya aman, kayak sekolah, dan pentingnya kita waspada. Laporan ini juga ngasih gambaran paling nggak di kasus ini ya, gimana sistem kita merespons. Mulai dari laporan masuk, terus investigasi awal polisi, sampai pelibatan dinas sosial dan PPA buat dukung korban. Langkah-langkah yang dilaporin ini, yaitu bagian penting dari proses penanganannya. Iya juga ya. Nah, kalau kita lihat respon yang katanya cepat dan ada pendampingan segala macam di kasus Saburai Jua ini, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kira-kira sejauh mana ya kesiapan sistem perlindungan anak kita secara umum di seluruh Indonesia gitu? Siap nggak sih kita kalau ada situasi serupa buat nanganinya secara efektif dan benar-benar berpihak ke korban? Pertanyaan bagus itu. Jadi bahan pemikiran kita bersama ya.